Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sangat perlu menjaga hati kita. Karena dari hati kita itulah terpancar kehidupan Kristus yang nyata bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika seseorang tidak memiliki simpati kepada orang lain, maka simpatinya hanyalah kepada dirinya sendiri. Apapun perbuatannya yang terlihat baik di mata orang lain. Orang yang bersimpati hanya kepada dirinya sendiri selalu menganggap dirinya itu adalah korban dari orang lain. Atau dari situasi kondisi, dan orang lainlah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak peduli bagaimana situasi kondisi dari orang lain itu. Saudara, sebagai orang percaya, kita sudah mengenal simpati Kristus bagi kita sampai ia mati di atas kayu salib untuk menanggung kita sebagai orang-orang berdosa. Saudara, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita? Apakah kita memiliki simpati kepada orang lain? Atau kita masih saja hanya bersimpati dengan diri kita sendiri tanpa peduli dengan orang lain? Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim 20 ayat 1-35. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead, berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin, bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundiku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang, dari setiap 100 orang, dari setiap 1.000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang-orang Israel. Pada hari itu, dihitungnyalah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain. 26.000 orang yang bersenjata pedang, belum termasuk penduduk Gibea, yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya, dengan tidak termasuk suku Benyamin ada 400.000 orang yang bersenjata pedang, semuanya itu prajurit. Lalu orang-orang Israel itu berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu.
Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea, menyerbu mereka dan digugurkan pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Lalu sampai di Betel, di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya, yaitu satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang, sehingga terbunuhlah beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Gibah. Dan sampai di depan Gibea, sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu, orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal ini masih kelanjutan dari kisah di dalam pasal yang ke-19 tentang orang Lewi yang gundiknya wafat karena mengalami kekerasan dan kejahatan daripada orang-orang jahat dari suku Benyamin. Saudara, orang Lewi ini memberitakan kepada orang Israel sehingga membuat orang Israel menjadi murka kepada suku Benyamin. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mencari kepentingan diri sendiri pada akhirnya cenderung mengorbankan orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundiku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk beralam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundiku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Saudara, orang Lewi telah kehilangan gundiknya yang wafat karena kejahatan orang-orang Benyamin.
Maka dia menyampaikan itu kepada seluruh orang Israel. Maka seluruh orang Israel menjadi marah. Dan mereka bertanya, apa sebetulnya yang terjadi? Maka orang Lewi ini menceritakan apa yang terjadi. Namun saudara, apa yang diceritakan orang Lewi ini memang begitu. Tetapi tidak detail apa yang diceritakannya. Saudara, apakah orang Lewi ini memang peduli kepada gundiknya? Jikalau kita baca sesungguhnya pada pasal 19 terakhir, maka sebetulnya orang Lewi ini mencari selamat bagi dirinya sendiri dengan mengeluarkan gundiknya ke tengah-tengah orang-orang jahat suku Benyamin. Yang pada akhirnya orang-orang jahat ini berbuat hal yang tidak patut bagi gundiknya. Esok harinya, pagi harinya, orang Lewi ini hendak pergi. Dan ketika dia membuka pintu, di situ dia melihat gundiknya. Dan gundiknya wafat. Dan saudara, orang Lewi ini sesungguhnya tidak bersimpati dengan gundiknya ini. Dia tidak peduli dengan gundiknya. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Namun saudara, ketika dia membagikan kepada orang Israel, apakah dia memang peduli kepada gundiknya? Saudara, tidak demikian. Karena dia pun tidak peduli dengan suku Benyamin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu mencari kepentingan diri sendiri, maka saudara, dia cenderung menjadi orang yang mengorbankan orang lain. Orang yang mencari kepentingan diri sendiri, saudara, dia tidak peduli dengan orang lain. Kalaupun dia berbuat sesuatu yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dia sedang berpusat pada dirinya sendiri. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang mencari kepentingan diri sendiri sulit menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mencari kepentingan diri sendiri, ketika dia menghadapi kesulitan, maka dia selalu cenderung menjadikan orang lain kambing hitam dalam kesulitan dia. Sebagai orang percaya, saudara, mari kita mencari kepentingan orang lain lebih daripada mencari kepentingan diri sendiri. Itulah nasihat firman Tuhan kepada kita. Kita mencari kepentingan Kristus daripada mencari kepentingan diri kita sendiri. Saudara, ketika orang percaya mencari kepentingan Kristus dan mencari kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri, saudara, dia menjadi orang percaya yang hidup bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, bukankah itu nilai kehidupan? Orang yang hanya mencari kepentingan sendiri, dia tidak pernah menikmati hidup yang bermakna. Oleh karena itu, saudara, mari jangan sekedar mencari kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Bahkan kita hidup bagi kepentingan Kristus untuk kemuliaannya. Yang kedua, saudara, ketika kita dipakai Tuhan untuk mengoreksi orang yang bersalah, maka Tuhan juga hendak membentuk kita untuk melakukannya dengan rendah hati dan di dalam pimpinan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, juga badai Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Saudara, peperangan antara suku Benyamin dengan orang-orang Israel itu tidak terhindarkan. Karena suku Benyamin tidak mau menyerahkan orang-orang yang telah berbuat kejahatan itu. Dan saudara, kalau kita baca, maka orang Israel sebelum berperang, mereka bertanya kepada Tuhan, apakah mereka harus berperang? Saudara, ternyata Tuhan izinkan, dan mereka kalah. Saudara. Sekali lagi mereka diizinkan, lalu mereka kalah. Saudara, saudara, sebetulnya apa yang terjadi? Saudara, kalau kita baca kisah ini, maka saudara, orang Israel itu ada 400.000 orang
prajurit untuk perang. Beda jauh dengan jumlah pasukan suku Benyamin, bukan? Kalau saudara baca kisah perangnya ini, sama yang terakhir ketika akhirnya mereka memenangkannya, saudara, peperangannya berbeda, bukan? Yang terakhir, mereka melakukan dengan detail. Tetapi awal-awal, mereka melakukan dengan sembrono. Saudara, kelihatan bahwa mereka ini menganggap remeh suku Benyamin karena jumlah pasukannya sedikit dibanding jumlah pasukan Israel. Sehingga saudara, ketika mereka bertanya kepada Tuhan, sesungguhnya mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Mereka sesungguhnya mengandalkan pasukannya itu sendiri. Mengumpulkan pasukan dengan kekuatan untuk menyerang suku Benyamin. Namun pada akhirnya, saudara, mereka harus sadar bahwa kemenangan di dalam peperangan itu bukan karena banyaknya pasukan, tetapi ketika mereka mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, minta pimpinan Tuhan, maka pada saat terakhir peperangan itu, mereka melakukan dengan cara yang cermat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya apa yang Allah telah lakukan kepada bangsa Israel? Saudara, sebetulnya Allah bukan sekedar mau memakai bangsa Israel mendidik suku Benyamin, tetapi saudara, Allah juga ingin mendidik orang Israel supaya bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan sendiri. Tuhan ingin bangsa Israel rendah hati, tidak jumawa karena kekuatannya besar, karena dia benar, tetapi dia boleh ikut pimpinan Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kita pun dipanggil Tuhan untuk menolong orang lain, bahkan kita mengoreksi orang lain. Tapi saudara, Tuhan ingin juga membentuk kita melalui semuanya itu, supaya kita ini menjadi orang percaya yang bertumbuh. Saudara, dalam Galatia pasal 6 ayat 1 berkata begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saudara, bukankah nasihat firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua? Di satu sisi, firman Tuhan mendorong kita untuk kita menolong orang lain jikalau dia mungkin jatuh ke dalam dosa atau pencobaan atau pelanggaran, supaya orang itu kembali. Tetapi satu sisi mata pedang juga memberitahukan kepada kita orang rohani, kita harus hidup dengan roh lemah lembut dan penuh dengan kewaspadaan. Sehingga dengan demikian, saudara, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita sendiri jangan sampai terperangkap ke dalam pencobaan karena merasa diri ini hebat, merasa diri ini mampu, merasa diri ini benar. Saudara, kita harus belajar rendah hati, lemah lembut, dan memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah menolong kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang bukan saja mencari kepentingan diri sendiri, tapi kami mencari kepentingan orang lain dan kepentingan Kristus. Bahkan kami, ketika kami menolong orang lain, kami sendiri harus waspada terhadap pencobaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.